Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu semangat, sehat, dan bahagia ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi, khususnya menyunting penulisan teks deskripsi. Nah, kira-kira pernah tidak kalian mengamati dalam sebuah teks deskripsi, misalnya ada kata menyapa. Kata menyapa itu memiliki kata dasar sapa. Tetapi mengapa kok tidak ditulis mensapa? Kira-kira kenapa? Kemudian ada contoh lagi, misalnya kata mengenal. Kata mengenal itu juga memiliki kata dasar kenal. Tapi kenapa kok tidak ditulis mengenal? Kenapa terjadi perubahan dari kata kenal menjadi mengenal? Kira-kira kenapa? Jadi perubahan kata sapa menjadi menyapa, kemudian kata kenal menjadi mengenal, itu terjadi karena ada yang namanya aturan peluluhan dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana aturan peluluhan itu? Jadi setiap kata dasar yang diawali oleh huruf K, P, T, dan S itu akan mengalami peluluhan apabila huruf K, P, T, dan S itu diikuti dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Akan tetapi, ketika huruf K, P, T, S tersebut tidak diikuti dengan huruf vokal, maka aturan peluluhan itu menjadi tidak berlaku. Karena apabila tidak diikuti dengan huruf vokal, akan menjadi dua huruf konsonan, menjadi double. Nah, itulah yang menyebabkan aturan peluluhan itu menjadi tidak berlaku. Sekarang mari kita amati contoh berikut ini. Kita akan mempelajari peluluhan dengan imbuhan menasal. Nah, pada contoh pertama, kata dasar berawalan huruf K. Apabila terdapat menasal yang bertemu dengan kata dasar berawalan huruf K, maka akan menjadi meng. Contoh pertama misalnya, menasal bertemu dengan kata kukus, maka akan menjadi mengukus. Kemudian, contoh yang kedua, menasal bertemu dengan kata kerja, bertemu dengan imbuhan kan, maka menjadi mengerjakan. Contoh yang kedua, pada kata dasar berawalan P. Apabila menasal bertemu dengan kata dasar berawalan P, maka akan berubah menjadi mem. Contohnya, menasal bertemu dengan kata dasar pukul, maka akan menjadi memukul. Kemudian, apabila menasal bertemu dengan kata penuh, bertemu dengan imbuhan I, maka akan menjadi memenuhi. Contoh selanjutnya yaitu kata dasar berawalan T. Apabila menasal bertemu dengan huruf T, maka akan berubah menjadi men. Misalnya, menasal bertemu dengan kata tatap, maka akan menjadi menatap. Kemudian apabila menasal bertemu dengan kata tanya, bertemu lagi dengan imbuhan i,
maka akan menjadi menanyai. Contoh yang keempat, yaitu kata dasar berawalan S. Apabila menasal bertemu dengan kata dasar berawalan huruf S, maka akan menjadi men. Misalnya, menasal bertemu dengan kata sapu, maka akan menjadi menyapu. Apabila menasal bertemu dengan kata samar, kemudian bertemu lagi dengan imbuhan kan, maka akan menjadi menyamarkan. Kemudian, bagaimana contoh dari kata dasar yang tidak luluh tadi? Nah, untuk tidak luluh atau tidak berlakunya aturan peluluhan ada pada contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu pada kata dasar berawalan K. Di sini terdapat contoh, apabila menasal bertemu dengan kata kristal, maka akan menjadi mengkristal. Selanjutnya, menasal bertemu dengan kritik, maka akan menjadi mengkritik. Nah, di sini huruf K tidak menjadi luluh karena diikuti dengan huruf konsonan, yaitu huruf R, kristal, kritik. Nah, itulah yang menyebabkan peluluhan ini menjadi tidak berlaku. Kemudian, contoh kedua yaitu pada huruf P. Kata dasar berawalan huruf P. Apabila menasal bertemu dengan kata prediksi, maka akan menjadi memprediksi. Apabila kata produksi, maka akan tetap menjadi memproduksi. Nah, di sini masih sama penjelasannya dengan kata yang berawalan huruf K, karena huruf P diikuti dengan huruf konsonan, yaitu huruf R, maka peluluhan menjadi tidak berlaku. Selanjutnya yaitu pada kata dasar berawalan huruf T. Apabila menasal bertemu dengan kata traktir, maka akan tetap menjadi mentraktir. Selanjutnya menasal bertemu dengan transfer, maka akan tetap menjadi mentransfer. Contoh yang keempat, pada kata dasar berawalan S, di sini menasal ditemukan dengan kata stimulasi, maka akan tetap menjadi menstimulasi. Yang paling bawah, menasal bertemu dengan kata syukur, bertemu lagi dengan imbuhan I, maka menjadi mensyukuri. Nah, itulah mengapa aturan peluluhan menjadi tidak berlaku. Karena kata dasar yang dicontohkan ini memiliki konsonan ganda. Nah, setelah huruf pertamanya K, P, T, S itu diikuti huruf konsonan lagi, maka aturan peluluhan menjadi tidak berlaku. Anak-anak, perlu kita ketahui pada aturan peluluhan ini terdapat pengecualian untuk dua kata yang Ibu contohkan ini. Yang pertama yaitu kata kaji yang menjadi mengkaji dan kata punya yang menjadi mempunyai. Nah, seharusnya apabila kita mengikuti aturan peluluhan, apabila menasal bertemu dengan kata kaji yang diawali huruf K, maka harusnya menjadi mengaji. Nah, mengapa kok di sini tetap menjadi mengkaji? Karena kita sudah mengetahui kata mengaji. Dan di sini kata mengaji ini diartikan sebagai kegiatan membaca Al-Qur'an. Sedangkan kata mengkaji itu diartikan sebagai kegiatan mendalami suatu topik atau menganalisis suatu topik. Nah,
itu kan dua hal yang berbeda. Jadi di sini dilakukan pengecualian. Sehingga apabila menasal diikuti dengan kata kaji yang dalam konteksnya merupakan kegiatan mendalami suatu topik, mempelajari suatu topik. Nah, maka aturan peluluhan tadi menjadi tidak berlaku. Kita tetap mengacu pada kata mengkaji. Kemudian, contoh yang kedua yaitu mempunyai. Seharusnya apabila kita mengacu pada aturan peluluhan, apabila menasal bertemu dengan kata punya yang diawali dengan huruf P, maka harusnya menjadi mempunyai. Tetapi mengapa kok di sini tetap mempunyai? Itu karena kata mempunyai itu tidak lazim digunakan oleh orang Indonesia. Sangat jarang kita jumpai orang mengatakan aku mempunyai sesuatu. Nah, karena ketidaklaziman tersebut, maka aturan peluluhan pada kata punya itu tidak berlaku. Sehingga apabila menasal bertemu dengan kata punya akan tetap menjadi mempunyai. Sekarang, silakan kalian melakukan latihan untuk menemukan sebanyak-banyaknya kata dasar yang mengalami peluluhan. Di sini sudah Bu Vika sediakan contoh tabel. Tabel yang pertama yaitu menasal bertemu dengan huruf K. Tabel yang kedua, pada kolom kedua yaitu menasal bertemu dengan huruf P. Kemudian menasal bertemu dengan huruf T. Dan terakhir menasal bertemu dengan huruf S. Silakan kalian temukan minimal 5 kata dasar berawalan huruf K, P, T, dan S yang mengalami peluluhan. Apabila kalian ingin menuliskan lebih dari 5, silakan. Akan menjadi sangat bagus, sangat baik apabila kalian berhasil menemukan lebih banyak dari yang Ibu minta. Nah, silakan jawaban kalian ditulis di buku tulis, dikumpulkan pada pertemuan ketika kalian melakukan pembelajaran secara luring atau ketika kalian melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik anak-anak, itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.